Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cerita ingin cantik kamu akan alhamdulillah. Kalau yang ini menjelaskan tentang latar belakang, pada latar belakang yaitu itu sendiri. Industri migas ini adalah sangat bergantung pada risiko dan sistem natural flow, sehingga sering menjadi waktu karena berkurang sehingga produksi akan berkurang juga. Maka itu berhubungan dengan SAP atau cycle of energy. Adapun tujuan dari Ada maksudnya itu adalah menganalisis keberadaan produksi sumur yang dari sektor ini dari sumber yang gampang tersebut serta mengevaluasi penggunaan SAP. Nah, tujuannya itu sendiri ada 5: analisis performa produksi sumur pada yang satu, optimalisasi operasi SAP, evaluasi performa, analisis produksi profit dan kelola, dan terakhir adalah rekomendasi pengembangan efisiensi produksi. 128. Nah, di sini kita akan menganalisis kerja sumur itu yaitu melalui penggunaan IPR, PLP dan mulai dengan sistem saklar pump atau SAP yang mana ini akan menggunakan dua metode yaitu melalui penggunaan IPR, PLP dan mulai dengan sistem saklar pump atau SAP yang mana ini akan menggunakan dua metode yaitu down dan dipengaruhi oleh API, RS dan BO. Nah, apa sih itu SAP? SAP itu sendiri adalah salah satu bantuan artifisial yang bekerja dengan gerakan bolak-balik. Ini adalah salah satu perlu untuk membentukkan hal friction sehingga aliran tidak tetap permukaan dan yang stabil. SAP ini kan digunakan untuk sumur yang relatif dangkal dan gasnya rendah dan kondisi udara yang relatif stabil. Di sini kita akan menunjukkan perubahan dari unsaturated ke saturated itu akibat perubahan yang dimana antara sebentar itu satu fase yaitu gasi dan di bawah itu dia akan menjadi dua fase yaitu fase gas dan juga cair. Nah, di sini SRP di wilayah tempat yaitu saat energi reservoirnya itu telah Oke, rekomendasi komposisi IPR tadi ada transisi dari landasan berat ke berat di atas PP ada fase Maaf, di bawah yaitu kenapa bisa energi reservoirnya itu telah menurun. karena gasnya itu masih tertahan oleh tekanan reservoir yang lebih besar saat BWF lebih kecil dari PP. Jadi dua fase yang menyebabkan gas muncul dan mengalami penurunan produksi. Kami merekomendasikan artificial lift bertipe ESP atau electric submersible pump. Kenapa? Karena dengan kedalaman formasi yang lebih dangkal, maka ESP lebih direkomendasikan untuk mengatasi produksi besar akibat ada waktu yang tinggi dan menjaga operasi pada laju optimum agar sumber tetap stabil dan efisien. Nah, parameter PLP itu sendiri aja harus dan mendorong. Pada metode ini adalah perhitungan kompleks yang dihasilkan parameter serta antara termasuk bilangan Reynolds atau NR untuk menentukan tensi aliran. Itu sudah ada laminar flow dan flow, dan untuk frictionless dan efficient flow itu sendiri adalah hasil perhitungan yang kami sajikan menunjukkan frictionlessnya sebesar 47 sampai 43 per SI. Akibatnya di dalam migas bisa tidak nilai kecepatan dari lampu itu ada 0,67 sampai 0,68. Lalu ada persentasenya dari proses sekitar 0,30 sampai 0,3 sampai SI. Yang mau persentasenya adalah untuk mengangkat trigger melewati sehingga total friction loss-nya itu sendiri yang merupakan keduanya ini berada pada kisaran antara 40 sampai 21 per SI. Kemudian pada flow data ini digunakan dalam pendataan putih hanya mengalami pengurangan tekanan. Nah, tapi dari contoh soal itu flow loss itu
pada energi potensialnya tidak ada, tetap bisa tidak ada, karena tidak adanya ketinggian yang apabila tidak ada ketinggian maka gravitasinya itu dianggap nol. Nah, kemudian di sini ada analisis IPR dan VIP. Analisis IPR menunjukkan kalau di rentang 0 hingga 2500 PSIA menghasilkan laju total sebesar 227 BOPD, yang artinya itu kalau laju total 227 BOPD itu artinya yaitu sudah terkandung dengan air dan juga minyak, tapi water kata itu 70%, yang artinya lebih besar airnya. Nah, yang artinya itu reservoirnya ini lebih banyak air daripada si minyaknya, dan juga terjadi pengurangan tekanan yang cukup besar yang dapat diukur menggunakan metode Hagedorn-Brown. Untuk geometri sumur dan segmennya sendiri adalah berdasarkan Odoto surface verification sesuai dengan kedalaman. Seiring bertambahnya kedalaman, suhu meningkat yang mempengaruhi viskusitas fluid. Yang viskusnya ada new oil, new gas, sama new mix, kotoran yang cenderung menurun. Mulainya juga berubah dari laminar flow menjadi dalam flow di kedalaman lebih besar yang berhasil dalam sumur. VLP menunjukkan pelambatan 80,39 sampai 160 Adapun kesimpulan yang dapat kami simpulkan yaitu yang pertama itu bahwasanya penurunan tekanan reservoir itu akan menyebabkan perubahan aliran dari yang satu fasa ke dua fasa. Lalu kondisi optimum itu ketika sakrat pumpnya itu berada pada titik perpotongan kurva IPR dan VLP-nya. Lalu korelasi antara modifier Hagedorn dan Brown itu mampu mempresentasikan hubungan inflow-outflow dengan baik melalui perhitungan penurunan tekanan dan multipass flow di tubingnya itu. Nah, kemudian ada korelasi Bax and Brill itu menunjukkan bahwasannya penurunan tekanan di flow line itu akan dipengaruhi oleh yang dikatakan gesekan, elevasi, dan liquid flow up pada aliran multifasa tadi. Lalu yang terakhir itu efisiensi produksi dapat ditingkatkan dengan mengoperasikan artificial lift tadi yaitu sakrat pump. itulah yang kurang